karena misalnya kita bisa pakai kalimat flow lebih elektronegatif dari flow. Ini sudah jadi bahasa Indonesia, maka harus pakai Tuhan itu. Nah, itu pertanyaannya, university itu sudah jadi kata-katanya university. University. Kata-katanya ini kan universe. Universe. Pertanyaan saya sekarang. Universe itu jadi kata Indonesia nggak? Universe. Tidak kan? Kalau tidak jadi kata Indonesia, maka dia, si university ini, mana university, diterjemahkan sebagai satu kata yang utuh, tidak dilihat kata-kata. Kalau dilihat sebagai satu kata yang utuh, barulah pakai aturan. TY menjadi tas. Bisa dipahami nggak? Ya. Jadi kalau kita serap suatu kata sebagai satu kata yang utuh, maka pakai aturan akhirannya itu misalnya IC jadi I, AR jadi R, TY menjadi tas, dan sebagainya. Itu kalau itu sebagai suatu kata yang utuh di mana kata-katanya tidak masuk ke dalam bahasa Indonesia. Itu sama juga dengan ini. Kenapa kok? Oh ya, sebelum itu saya beri contoh lain. Yang benar, gas diatomik atau gas di atom? Di atomic gas. Gas di atomik atau gas di atom? Ya. Terus biologi molekular atau biologi molekuler atau biologi molekul. Tadi ada pertanyaan gitu ya. Diminta antara biologi molekul dan biologi molekuler, yang benar adalah biologi molekul, ternyata 35%. Jadi 65% menganggap biologi molekul salah. Jadi katanya kalau ada Bapak Ibu sekalian, 65% memilih biologi molekuler. Yang benar adalah biologi molekul. Ini yang benar adalah gas di atom. Bingung kan? Karena selama ini ternyata mayoritas guru memilih yang sebaliknya. Coba kita lihat. Molecular structure terjemahannya apa? Molecular formula terjemahannya apa? Molecular mass terjemahannya apa? Atomic structure terjemahannya apa? Atomic formula atomic mass terjemahannya apa? Atomic number terjemahannya apa? Kan molecular structure terjemahannya struktur molekul, bukan struktur molekuler. Molecular formula jadi rumus molekul, tidak pernah jadi rumus molekuler. Molecular mass terjemahannya massa molekul, bukan menjadi massa molekuler. Artinya ketika akar-akarnya sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, molekul sudah diserap oleh bahasa Indonesia, maka turunannya yang menyatakan kata sifat itu tidak perlu diserap karena dia bisa sebagai benda sekaligus sifat yang diserap itu. Molekul itu bisa sebagai benda maupun sifat. Ya. Atomik juga gitu, struktur atom, massa atom, bilangan nomor atom, walaupun saya usulkan bilangan atom. Semua atom bukan atomik, maka gas di atom, walaupun bahasa Inggrisnya di atomik ya. Kecuali, nah sekarang ada yang bertanya begini, Pak gimana sifat paramagnetik? Kok pakai akhiran ika? Dia magnetik, apa harus pakai dia magnet?
Nah, ini berbeda karena kita tidak mengenal paramagnet yang ada paranormal misalnya gitu ya. Kita tidak mengenal dia, tidak menyerap kata-katanya tidak diserap. Karena kata-katanya tidak diserap, maka paramagnetik itu diserap sebagai satu kata utuh. Seutuhnya boleh ya, sebagai kata utuh. Yang diterjemahkan adalah paramagnetiknya. Paramagnetiknya tidak diterjemahkan, gitulah. Ya, sama seperti university tadi, universnya tidak diterjemahkan, university-nya sebagai satu kata utuh yang tidak dianggap, tidak menyerap kata-katanya baru boleh. Semoga menjadi jelas. Ada pertanyaan nggak? Ya, jadi peristilahan itu tata caranya seperti itu. Itu mengenai kata sifat yang kita tidak perlu serap kalau kata bendanya sudah diserap, dan kata benda itu bisa menggantikan kata sifatnya. Jadi yang mulai sekarang namanya, kamu kasih tahu teman-teman di biologi jangan pakai biologi molekuler, pakai biologi molekul, karena molekular mass bukan massa molekuler, tapi massa molekul. Ya. Oke, sekarang terakhir sebagai penutup, saya ingin sampaikan beberapa satu hal mengenai tadi kan persamaan kimia dengan persamaan termokimia sudah ya tuntas. Jadi lakukan persamaan reaksi persamaan. Walaupun ini masih perlu perjuangan karena berbagai buku itu masih persamaan reaksi ya, selama proses dua-duanya dipakai bolehlah. Jadi saya sebetulnya ingin mengusulkan begini, kalau seandainya jadi bilangan atom, nomor atom, tetap dalam kalimat-kalimat di masa transisi bilangan atom dalam kurung nomor atom, ya. Tapi bilangan atomnya yang di luar kurung, dan bilangan massa dalam kurung nomor massa, gitu kan. Ada masa transisi untuk beralih ke yang lebih benar. Mudah-mudahan yang bilangan itu lebih benar. Terbukti bilangan kuantum tidak ada nomor kuantumnya. Nah, kayak terlihat ya, si istilahnya kalornya adalah ini itu waktu kita membahas mengenai elektron timbang itu kita membahas timbangan muncul istilah kalau sebetulnya tadinya tidak membahas itu ya, tidak masuk dalam pembahasan. Nah, kalau itu definisinya adalah energi, atau gini lengkapnya ya, lengkapnya adalah kalau adalah suatu bentuk energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Itu adalah definisi kalor. Berpindahnya kasih garis bawahi, suatu bentuk energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Jadi kalau misalnya ini 100 derajat Celcius, ini 0 derajat Celcius, kita tidak bisa bilang besi A mengandung kalor yang lebih tinggi dari besi B, tidak ada yang pindah. Karena kalau itu harus dalam keadaan pindah. Ketika disatukan, barulah ada kalor berpindah dari A ke B. Jadi kalor itu yang berpindah. Kalau ini tidak bisa mengandung kalor, mengandung apa dong? NF. Itu makanya I plus W. Energi alam bisa berubah akibat pindahnya kalor, akibat pindahnya kerja. Gitu. Jadi tidak bisa kita bilang kalor yang lebih tinggi. Ya, jadi artinya
Kerja, tapi apa pakai istilah lain bukan kerja. Di fisika apa juga? Usaha. Ya, usaha adalah usaha. Sekarang ini, sebelum nanti guru fisika itu mendorong dinding beton di sekolah seharian penuh. Usahanya mencoba. Itu. 0. F kali S 0. Ya. Ya. Karena tidak pindah. Kasihan amat sudah berusaha seharian penuh kok disebut tidak punya usaha. Usahanya kan dia berusaha kan? Sudah seharian penuh mendorong dinding beton. Dia berusaha ya keluar tahun. Jadi cuma nggak ada kerjaan. Ya kan? Dia berusaha, usahanya tidak nol, tapi nggak ada kerjaan. Jadi yang nol adalah kerjaannya. Jadi mestinya bahasanya adalah kerja. Ya. Jadi FLN adalah kerja. Ya. Tadi kan katanya kalau udah masuk akar ada di Indonesia berarti kasih Tuhan berarti kemauan yang betul Pak. Kalau misalnya halo ya coba ditulis aja ditulis ya ya saya kenapa ya dimunculkan lagi selain pemeriksaan istilah Pak mungkin dari ini adalah aturan yang berbuat tadi ya. Jadi mulai dan bahasa Indonesia maka bahkan polarity jadi kemolaran. Tidak. Kita makanya parmenetik kita terjemahkan sebagai parmenetik. Kan itu sebagai mau katakan sekarang itu sebentar. Dan kedua ya oke tidak ya karena di kita bahasa Inggrisnya kan parmenetik tapi ya. Ada istilah parmenet yang digunakan dalam istilah bahasa Indonesia. Lupa dimatiin Pak Sucipto. Jadi saya ulangi